A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk selalu senantiasa melanjutkan program di kelas tahsin ini, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh ummahat di kelas tahsin ini yang senantiasa selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan semoga apa yang saya jelaskan di kelas ini bisa dipahami dengan baik dan semoga mendapatkan ridho dari Allah dan bisa bernilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Alhamdulillah kemarin sudah masuk di pelajaran nun, sukun, dan tanwin. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang mim sukun. Ternyata mim sukun ada hukumnya juga ya, Masya Allah. Semoga yang non sukun dan tanwin kemarin bisa dipahami dengan baik juga ya. Soalnya saya mendengar dari hasil setoran-setorannya, alhamdulillah sudah lancar semua ini hukum-hukum tentang non sukunnya. Sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini masuk kita di pembelajaran ke-12 yaitu hukum mim sukun. Hukum bacaan mim mati yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain. Nah, sini sudah ada penjelasannya nih. Izhar syafawi. Ya, izhar yaitu jelas. Sementara syafawi berarti bibir. Jadi dikatakan syafawi karena huruf mim itu mahrajnya di bibir, asyafatain, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf idhar syafawi ini ialah huruf mimnya harus jelas, mim sukunnya harus jelas. Amta, amta, dan huruf idhar syafawi ini tidak didengungkan ya. Jadi amta, amsa. Nah, seperti lakum dinukum, lakum di, lakum di, tidak perlu didengungkannya. Jadi huruf izhar itu tidak didengungkan. Huruf izhar itu tidak didengungkan, tidak terpantul, tidak ditahan, pokoknya langsung ke huruf setelahnya. Jadi dia dibaca jelas. Amta, lakum di. Jadi bukan lakum di, enggak, itu salah karena ada dengungnya. Jadi langsung lakum di, bukan lakum di, enggak ya. Atau lakum di, itu salah. Atau amta, salah ya, tidak dipantulkan. Jadi amta, lakum di, seperti itu. Jumlah huruf-huruf izhar syafawi ini ada 27 huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jadi insya Allah mudah dihafalkan ya, karena yang kecualinya cuma 2 gitu. Jadi berarti yang ini ini jelas semua, jelas kecuali huruf mim dan ba. Di sini ada contohnya nih, huruf izhar syafawi. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi jangan wa khalaqnakum azwaja, tidak boleh ya. Wa khalaqnakum azwaja, seperti itu. Ini ada huruf ta. An'amta, 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 ya. Lahum jannatun, hum ja, lahum jannatun, ya. Kita lanjut ke huruf mim sukun ketemu dengan huruf sin. Naumakum subatan, naumakum subatan, naumakum
subatan. Kumsu, kumsu, kumsu. Jangan kumasu ya, tapi kumsu. Kita lanjut. Alam naj, alam naj. Jadi alam ketemu dengan huruf nun, lam naj, lam naj. Alam naj'al, alam naj'ali. Kita lanjut ke huruf ikhfa. Ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Kemarin kalau di nun sukun dan tanwin, ikhfa itu sama ya, samar-samar juga. Huruf nunnya dibaca samar-samar. Nah, ini juga samar-samar. Jadi di antara huruf mim sama ba. Jadi huruf ikhfa syafawi ini dia pertemuan antara huruf mim dan ba, dibacanya samar-samar. Jadi bibir kita ketika mengucapkannya itu tidak terlalu rapat. Jadi masih ada benggangan sedikit atau masih ada rongga di antara kedua bibir itu. Mim ba, seperti itu ya. Jadi ikhfa syafawi ini dia ada dengungnya, kemudian bibir kita tidak rapat ya, bibirnya tidak rapat, pertemuan di tengah-tengah antara mim dan ba. Kalau di kemarin di huruf iqlab ya, iqlab itu kan huruf nun sukun ketemu dengan huruf ba. Nah, itu kalau mereka ketemu jadinya bacanya mimba gitu ya. Dan itu dia berubah menjadi iqlab. Dalam nun sukun namanya iqlab, kemudian huruf nunnya diganti mim. Nah, di situ jadi bacaannya seperti ikhfa, seperti itu. Jadi bacaannya ikhfa di hukum mim sukun ini sama dengan bacaan di iqlab di huruf di hukum nun sukun. Jadi ketika di nun sukun dia iqlab, yaitu huruf nun diganti jadi mim, kemudian ketika sudah jadi mim, nah bacaannya dinamakan dengan ikhfa syafawi, seperti itu. Jadi bacaannya mimba, jadi tidak mulutnya tidak terlalu rapat, masih ada rongga sedikit di antara kedua bibir kita, seperti itu. Mimba wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin, seperti itu ya. Jadi huruf mimnya masuk ke huruf ba, wa ma hum bi kharijin. Insyaallah ini sangat mudah ya. Kita lanjut ke idgham mutamatsilain. Ialah huruf mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Sering juga nih itunya idgham mimi. Ialah memasukkan suara mim mati ke dalam huruf mim di depannya. Jadi ini ada sifat dengungnya. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini dia itu identik dengan tasydid. Jadi dalam Al-Qur'an akan selalu ada tasydid di depannya. Jadi huruf mim sukun ketika bertemu dengan huruf mim yang hidup, maka dia akan berubah menjadi tasydid dan sifatnya didengungkan dan ditahan 2 harokat. Amma, seperti itu biasanya. Jika kita ketemu dengan ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran dengan hukum tersebut, maka kita dengungkan, seperti itu. Insya Allah sampai di sini dapat dipahami dengan baik ya. Hukum mim sukun ada 3, ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Kalau idhar syafawi ada 27 huruf, tidak didengungkan. Jadi ketika menyebutkannya langsung dibaca jelas huruf
mimnya dan langsung masuk ke huruf berikutnya. Tidak didengungkan dan tidak ditahan. Kemudian tidak juga dipantulkan seperti itu. Kemudian ikhfa syafawi yaitu dia huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya samar. Jadi di antara huruf mim dengan ba, mim ba. Jadi bibirnya masih ada penggangan. Kalau di nun sukun dia sama dengan iqlab seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah idgham mutamathilain atau idgham mimi, yang dia identik dengan huruf mim bertasydid. Jika di dalam Al-Quran dibacanya dengan dengung dan ditahan 2 harokat seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti akan kita sama-sama baca contoh-contohnya yang lebih banyak lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dulu pelajaran kita untuk di pembelajaran ke-12 ini ya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dipraktekkan di rumah, kemudian disetorkan ke ana. Tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan adalah milik saya pribadi dan segala kebenaran dan kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.